Ramadhanti Solihin dengan NIM 12421001116. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama, jelaskan pengertian peradaban Islam dan berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Peradaban Islam adalah sistem kehidupan yang terbangun berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Pada perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dengan contoh Piagam Madinah, lalu Rasulullah SAW juga menerapkan sistem ekonomi yang adil. Beliau juga mengajarkan pentingnya zakat, infak, dan bersedekah untuk membantu kaum fakir dan miskin. Adapun Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi umat Islam. Lalu, pada perkembangan peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Persia, Suriah, Mesir, dan Afrika Utara. Lalu, masa Khulafaur Rasyidin ditandai dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan, seperti Khalifah Umar bin Khattab yang mendirikan perguruan tinggi pertama di dunia, yaitu Baitul Hikmah. Yang kedua, bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam, dan jelaskan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi aspek politik, sosial, ekonomi dalam Islam. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Dampak hijrah terhadap perkembangan peradaban Islam dalam aspek politik, yang pertama, pembentukan negara Islam pertama yaitu Madinah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menerapkan sistem politik yang berbasis syariah Islam. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan. Maksudnya, setelah hijrah, umat Islam di Madinah menghadapi berbagai ancaman dari kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW memimpin umat dalam menghadapi serangan tersebut dan berhasil membangun sistem pertahanan dan keamanan yang kuat, seperti dalam Perang Badar dan Uhud, yang menjadi bukti keberhasilan umat Islam. Adapun aspek sosial, yaitu pembentukan masyarakat Islam. Yang kedua, peningkatan akhlak dan moral. Yang ketiga, peran perempuan. Maksudnya, Islam memberikan peran penting bagi perempuan dalam masyarakat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Lalu yang ketiga, aspek ekonomi. Nabi Muhammad SAW menerapkan sistem ekonomi yang adil dan merata. Ada zakat dan sedekah. Islam mengajarkan pentingnya zakat dan bersedekah untuk membantu kaum fakir dan miskin. Lalu soal yang ketiga, bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah yaitu ada perkembangan ilmu matematika dan astronomi yang dikembangkan oleh ilmuwan Abbasiyah seperti Al-Khwarizmi dan Al-Batani yang membuat kemajuan besar dalam bidang matematika dan astronomi. Lalu ada kemajuan dalam bidang kedokteran. Ilmuwan Abbasiyah seperti Ar-Razi dan Ibnu Sina yang membuat kemajuan besar dalam bidang kedokteran. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah, yang pertama, dinasti Umayyah berfokus pada pengembangan sastra dan bahasa. Lalu peningkatan administrasi dan hukum. Yang ketiga, penerjemahan teks-teks Yunani. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama, Khalifah Abbasiyah seperti Harun al-Rasyid yang memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu perkembangan teknologi yaitu penemuan kertas dan percetakan pada dinasti Abbasiyah yang mempermudah penyebaran pengetahuan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di dinasti Umayyah yaitu perluasan wilayah. Maksudnya
yang perluasan wilayah yang dilakukan oleh dinasti Umayyah membawa banyak budaya dan pengetahuan baru ke dalam dunia Islam. Yang kedua ada stabilitas politik, yaitu kepemimpinan yang kuat dan stabil di bawah dinasti Umayyah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam? Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada masa zaman keemasan Islam beserta bidang ilmuwan yang mereka kembangkan. Zaman keemasan Islam merujuk pada periode antara abad ke-8 ke-14 Masehi ketika peradaban Islam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kontribusi ilmuwan muslim pada zaman keemasan Islam yang pertama ada Al-Khwarizmi di bidang matematika dan astronomi, yang kedua Ibnu Sina di bidang kedokteran dan filsafat, yang ketiga ada Al-Razi di bidang kedokteran dan kimia, yang keempat ada Al-Battani di bidang astronomi. Kelima, ada Ibnu Al-Haytham di bidang optik dan fisika. Keenam, ada Al-Ghazali di bidang filsafat dan teologi. Yang ketujuh, ada Ibnu Rushd di bidang filsafat dan kedokteran. Yang kedelapan, ada Al-Farabi di bidang filsafat dan musik. Lalu soal yang kelima, jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat. Berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampak bagi kemajuan peradaban Islam. Kebijakan toleransi beragama pada masa Kekhalifahan Umayyah yang pertama ada pembebasan pajak. Non-muslim dibebaskan dari pajak jika mereka bersedia membayar pajak tanah dan tetap setia kepada kekuasaan Umayyah. Lalu ada kebebasan beribadah. Non-muslim diizinkan untuk menjalankan ibadah mereka di tempat ibadah masing-masing. Lalu ada jabatan publik. Maksudnya beberapa non-muslim diangkat ke jabatan publik. Lalu ada kebijakan toleransi beragama pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Ada peningkatan perlindungan, maksudnya Kekhalifahan Abbasiyah memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap non-muslim atau dibebaskan untuk membangun tempat ibadah baru dan memiliki hak untuk beribadah secara bebas tanpa gangguan. Yang kedua ada dukungan terhadap ilmu pengetahuan. Kekhalifahan Abbasiyah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tanpa memandang agama. Lalu yang ketiga ada dialog antar agama. Kekhalifahan Abbasiyah mendorong dialog antar agama dan pertukaran pemikiran antara muslim dan non-muslim. Contoh konkret dan dampaknya yaitu salah satunya pendirian Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan yang menjadi pusat penerjemahan buku-buku dari berbagai bahasa termasuk bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Pendirian Bait Al-Hikmah menarik banyak ilmuwan non-muslim seperti Hunain Ibnu Ishaq, seorang dokter dan penerjemah Kristen, untuk berpartisipasi dalam proyek penerjemahan. Hal ini memungkinkan para ilmuwan muslim untuk mengakses pengetahuan dari berbagai budaya dan membuka kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.